Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini malam Kamis rutin kita mengadakan kajian tafsir dan alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul pada kajian kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan doa syafaatnya di yaumul akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini marilah kita langsung buka kajian tafsir rutin malam Kamis Masjid Ismail dengan baca-bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya yaitu acara inti. Langsung saja kepada Ustadz Fajar, saya persilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil atiyah. Salatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusi zakiyah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ismail dalam kondisi insyaallah semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan memberikan rahmatnya, memberikan tambahan nikmat kepada kita semua. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Terlebih bagi kita semua, saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal yang dalam kalender Jawa Islam Jawa disebut sebagai bulan Maulid. Saat ini kita berada pada tanggal menurut hisab adalah 12 Rabiul Awal, di mana berarti hari ini sekitar 1450-an sekian tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW dilahirkan sebagai manusia yang kemudian diutus menjadi Rasul terakhir, Rasul kita semua, pemimpin kita semua. Maka mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Terlebih saat ini isunya sedang ramai ya, di isu global terkait dengan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Barangkali sebagian kita mengikuti pemberitaan atau juga ya banyak sumber berita ya, sekarang medianya sangat luas. Ada aksi boikot produk-produk Prancis diserukan diantaranya karena terkait dengan pemberitaan tersebut, dengan statement Emmanuel Macron yang melegalkan sikap perbuatan dalam hal ini adalah karikatur Nabi Muhammad SAW, sehingga menuai protes yang keras dari dunia Islam, termasuk dari umat Muslim di Indonesia. Di Arab di dunia Arab beberapa respon boikot produk Prancis ini luar biasa. Kalau di Indonesia barangkali agak belum terlalu keras ya. Ya besar atau kecil efeknya, tetapi itu adalah bagian dari keberpihakan. Meskipun barangkali kita juga tidak sepenuhnya bisa terlepas ya dari beberapa produk, barangkali kita juga
asalnya dari sana, tapi coba kita mencari alternatif gitu. Setelah surat Al-Lahab itu ada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini surat yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Namanya surat Al-Ikhlas, tetapi kita tidak bisa menemukan satu kata pun dalam surat itu kata ikhlas. Ya kan? Biasanya kan surat itu namanya apa namanya? Ya, surat An-Nas itu kan qul a'udzu birabbin nas. Disebut surat Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Lahab ya ada kata Abu Lahab di situ. Surat apa? Al-Baqarah misalnya banyak kan kata Baqarah gitu kan. Ya kan. Ya itu kalau ceritanya dulu ada orang sholat gitu, imamnya baca Al-Baqarah kan. Waduh, kemeng tenan gitu kan. Yang kedua baca Al-Fil lari dia. Wih gede. Piye luwih suwe bakal itu apa namanya? Anekdot saja. Nah, Al-Ikhlas ini tidak ada di dalamnya kata ikhlas. Loh. Lalu di mana apa namanya? Ikhlasnya itu di mana gitu. Makna ikhlasnya itu di mana kalau gitu. Kan nama itu kan biasanya nama sesuatu itu mewakili isinya gitu. Nah, gitu. Katanya don't judge a book by its cover gitu ya. Jangan menilai buku dari sampulnya gitu ya. Jangan menilai dari judulnya gitu ya. Itu sebagaimana mungkin ada teman kita itu namanya siapa gitu panggilannya ora ono. Kadang-kadang kok jadi guru namanya siapa panjang gitu, panggilannya siapa tidak ada. Namanya siapa? Siswanto Pak, panggilannya Teguh. Lengkapnya berarti Teguh Siswanto, bukan namanya Siswanto saja Pak. Panggilannya apa? Teguh. Teguh kok ngendi? Ya. Ini mungkin sekedar sebagaimana juga ada mungkin barangkali beberapa teman kita yang nama lengkapnya dan panggilannya enggak nyambung gitu ya. Maka ikhlas itu artinya apa sih? Ikhlas itu artinya apa tujuan? Untuk mencapai tujuan. Tujuan. Nah, ini kayaknya sulit diungkapkan dengan kata-kata ini. Bukan merelakan. Angel nih guys. Angel. Oh, aku ikhlas. Jadi ada memang kalau secara kata ini ada yang gejala apa namanya itu perubahan makna ketika suatu kata dari sesuatu bahasa tertentu beralih ke bahasa yang lain. Nah, ada baik maknanya menjadi melebar atau menjadi menyempit. Jadi kadang ada peorasi, ada ameliorasi gitu. Kalau di gejala bahasa itu ya. Jadi ada ikhlas, ada ridho. Ikhlas itu diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata ikhlas. Ridho diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata rela. Fardu. Apa fardu? Fardu itu kan maknanya dekat dengan wajib ya. Diserap dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Ternyata fardu itu ketika diserap menjadi bahasa Indonesia jadi perlu. Perlu itu serapan dari fardu. Tetapi kalau kita tangkap makna perlu dan makna fardu itu mana yang lebih? Fardu. Padahal perlu itu bentuk serapan loh dari fardu. Nah, berarti terjadi penyempitan makna. Ya, fardu perlu. Kalau perlu itu kan kadang-kadang tidak terlalu wajib ya. Ya perlu tapi nek ra ono ya ra apa-apa gitu kan. Padahal fardu itu kalau makna fardunya kan ya fardu ki kudu kan, berarti terjadi. Ini juga makna ikhlas dan makna ridho. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia termasuk bahasa Jawa ini agak terjadi pergeseran makna. Tetapi yang jelas ikhlas
Ikhlas itu artinya adalah ya, di antara makna yang terkandung dalam ikhlas itu. Tetapi ikhlas itu maknanya adalah, nanti coba kita baca di dalam surat, kalau tidak salah Al-An'am ya. Ketika Allah menceritakan tentang ketika saya kok jadi lupa ayatnya. Tapi potongannya adalah mimbaini damin wa farosin labanan kholisan. Jadi dalam anatomi tubuh hewan, di dalam tubuh hewan itu ada jalur darah dan ada jalur kotoran. Ya kan? Dalam tubuh hewan ya, dalam perut hewan itu. Dalam perut hewan itu ada saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu kalau menuju selepas dicerna di usus halus menuju usus besar dan yang seterusnya itu kan tinggal kotoran. Ini damin dulu ya, darah itu kalau berada di dalam tubuh itu bermanfaat. Tetapi kalau darah sudah keluar dari tubuh, apa? Dia menjadi kotoran, gitu kan. Menjadi kotoran, menjadi sumber, menjadi media hidup kuman-kuman gitu kalau sudah keluar dari tubuh. Tetapi disebutkan di antara jalur darah yang kalau keluar jadi kotoran dan kemudian jalur pencernaan makanan yang membuang buangan gitu ya, kotoran hewan itu, Allah menciptakan di antara kedua itu labanan kholison. Sini ada kata kholison. Nanti dekat maknanya dengan ikhlas. Apa yang diciptakan Allah yang didekat dengan jalur darah dan jalur pencernaan, jalur kotoran ini, yang Allah ciptakan adalah labanan kholison. Apa itu laban? Laban itu susu. Kholison artinya murni. Ya kan? Jadi Allah menciptakan susu yang murni, artinya susu yang bergizi. Itu diciptakan di dekat antara jalur kotoran dan jalur darah. Labanan kholison. Ada susu yang murni. Artinya apa? Susu itu nanti ketika keluar ya dia murni bergizi. Tidak ada susu itu dalam hal ini kalau kambing atau sapi atau untanya sehat ya. Kalau hewannya sehat, maka susu ini meskipun jalurnya dekat dengan kotoran, jalurnya dekat dengan darah, susunya tetap bergizi, tetap murni. Tidak terkontaminasi oleh kotoran, tidak terkontaminasi oleh zat yang buruk dari atau kandungan yang buruk dari darah. Labanan kholison. Susu yang murni. Nah, maka makna dari kholison ini murni ya, makna ikhlas sama dekat dengan ini adalah kemurnian. Kemurnian itu artinya apa? Ya, nanti kita baca kandungan surat Al-Ikhlas, nanti lebih jauh akan kita kaji lagi insyaallah pada pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan bukan depan insyaallah. Ini surat Al-Ikhlas itu berisi tentang kemurnian tauhid. Akidah sama ya. Dekat maknanya, kemurnian tauhid. Nanti kita baca surat Al-Ikhlas itu berbicara tentang nama-nama Allah gitu. Jadi kemurnian, Ahad, Esa, satu-satunya. Jadi murni. Ya. Kalau kita bicara madu murni, susu murni, madu asli, kan ada. Ini ada ahlinya madu soalnya, ini saya harus hati-hati gitu. Yo, apa bedanya madu asli karo madu murni? Karena kita kan sering nanya, ini madunya murni apa enggak? Ini madunya asli apa enggak? Nah, itu kan gimana itu? Kalau madu murni itu tidak ada campuran. Asli itu jadi ada campuran karena alami. Sebagaimana kita juga minum susu, ini susunya murni atau asli? Asli. Saya tuh kadang-kadang suka agak ini gitu loh, yang agak brandnya agak terkenal di antara kita itu kan yang suka keliling itu ono lagunya susu murni. Pas tuku ki ono susu rasa stroberi, susu rasa coklat. Susu asli. Ini susu asli apa susu murni? Asli. Ya kan? Ya kan? Artinya gitu. Nah, itu bedanya asli dan murni gitu ya.
Jadi susunya bisa jadi asli, tetapi makanya kalau orang jual, ini saya jual madu asli madunya, tetapi tidak murni karena mungkin dicampur air, dicampur tambahan gula, dan madunya asli, tetapi tidak lagi murni. Kalau madu murni ya berarti belum ada campurannya. Karena madu murni pasti asli, madu asli belum tentu murni. Tetapi ada juga loh madu asli yang murni gitu kan. Nah, bagaimana cara mengetahui madu asli yang murni? Itu Pak Yadi yang tahu. Kasih Pak Yadi suruh bawa ke rumahnya. Kalau di rumahnya aman berarti tidak murni dan tidak asli. Ya, itu ya. Jadi nanti kenapa nama surat ini agak unik, Al-Ikhlas, nanti akan bicara tentang kemurnian tauhid. Nah, lebih lanjut nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya dari kandungan surat Al-Ikhlas. Surat yang istimewa karena tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Maka kemudian ada yang membuat sebuah kiasan yang menarik tentang keikhlasan itu, dikatakan ya ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Artinya apa? Ikhlas itu ya wis murni. Kalau kita beribadah yang murni hanya kepada Allah tanpa ada keinginan-keinginan di luar orientasi kepada Allah. Itu kalau ikhlas dalam hal ibadah. Ikhlas dalam hal menerima musibah berarti ya sudah kita pasrah kepada Allah, tanpa kemudian masih merutuki nasib, ya Allah kok kayak gini itu dan seterusnya, ya Allah koncoku untuk BPUM aku kok ora misalnya gitu kan. Nah, itu ya di antara makna tersebut. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak kekhilafan kekurangan. Saya kembali kepada yang mengadua acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah kepada Bapak Ustadz Fajar yang telah menyampaikan kelengkapan surat tafsir Al-Lahab kemarin sama muqaddimah tafsir Al-Ikhlas ya Tat. Sudah kita lalui, tiba saatnya kita di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kajian tafsir pada malam hari ini kita tutup dengan baca-bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.